tapi sayangnya bohong. Si cewek ini ditipu, ceknya palsu. Emangnya kalian nggak ngecek dulu itu ceknya itu ada isinya atau enggak? Kenapa nggak datang ke bank tersebut memastikan bahwa cek ini benar adanya atau tidak? Pernikahan mewah antara Tarman pria 74 tahun asal Karanganyar dan gadis muda bernama Sela Arika di Pacitan berubah menjadi skandal besar. Publik semula dibuat kagum oleh mahar 3 miliar rupiah dan satu mobil Camry yang dijanjikan sang kakek. Namun kebahagiaan itu lenyap ketika keluarga mempelai wanita menemukan bahwa cek mahar tersebut kosong alias palsu. Tidak hanya itu, Tarman dilaporkan kabur setelah pesta dengan membawa sepeda motor milik mertuanya dan meninggalkan mobil sewaan di lokasi. Kasus ini membuat warga geger setelah terungkap bahwa Tarman pernah terlibat berbagai penipuan serupa di masa lalu. Ia dikenal sering berpura-pura sebagai pengusaha sukses demi memperdaya korbannya. Kini keluarga Sela menuntut keadilan, sementara polisi terus memburu sang kakek yang menipu lewat janji manis dan cinta palsu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diiming-imingin mahar 3 miliar berupa cek, ini pengantin wanitanya umur 24 tahun mau aja dinikahin aki-aki umur 74 tahun. Akhirnya apa? Malamnya itu aki-aki bawa kabur itu motor si perempuan. Ya, terus ceknya itu tidak bisa dicairkan. Jadinya ini udah penipuan dan penipuan. Viral banget ya di Pacitan. Kalian mau nggak guys nikah sama aki-aki? Tapi dijanjiin mahar 3 miliar. Nggak, seandainya bener juga nih, mau nggak 3 miliar nikahin aki-aki 70 tahun? Komen di bawah. Siapa sih yang nggak tergiur dengan mahar MM-an gitu? Dia aja yang gadis denok demplon. Mau apalagi gue janda. Tapi pertanyaannya itu ternyata ceknya itu palsu. Aduh, itu tuh udah dicelup atau belum ya Allah? Kabarnya sih udah dicelup, soalnya kan kejadiannya kabarnya itu mungkin si ceweknya itu mau mencairkan itu, ternyata dia mikir-mikir dan ternyata dia langsung kabur membawa motornya si cewek tersebut, dan ternyata mobil sebagai mahar itu yang Camry itu ternyata dia rentalan. Pernikahan mahar 3 miliar di Pacitan. Enggak, bikin lucu aja. Jadi guys, ada pernikahan di Pacitan yang maharnya 3 miliar dengan menggunakan cek. Tapi bapak-bapaknya tuwir, sumpah tuwir. Tapi mungkin menurut aku karena 3 miliar enggak kegubris tuh kulit bapaknya, meskipun udah luntur ya. Ibarat kata kalau dicium itu ikut gitu kulitnya kan. Ternyata ditipu ya. Baru ibarat kata baru nikah. Bener 3M ya. Melbu metu minggat. Tambahin dong 1, boleh nggak? Jangan 3M, 4M deh gitu. Melebu, metu, minggat, maling dibalik. Ada lagi yang lagi viral, ya kan? Akong-akong nikah sama perempuan umur 24 tahun. Si akong 74, si cewek 24, ya kan? Menang banyak kau ya kong. Tahu kalian, maharnya 3M. Ya kan, keren kali memang. Tapi sayangnya bohong. Si cewek ini ditipu, ceknya palsu. Emangnya kalian nggak ngecek dulu itu ceknya itu ada isinya atau enggak? Kenapa nggak datang ke bank tersebut memastikan bahwa cek ini benar adanya atau tidak? Hari gini, aku dari awal ya, waktu ijab kabul itu, aku nengok dia ngeluarin cek dari kantong jasnya, dilipat aja kayak gitu, macam ngelipat uang 2000. Ya itu aku udah curiga, masa kayak gini? Biasanya ya kalau cek sebesar 3M itu pastilah dikasih ada dompetnya, ada alasnya. 3M gila ya kan? Kok bisa? Katanya motor si orang tua perempuan malah dibawa kabur. Aduh. Guys, di balik pernikahan 3M, nah sekarang yang laki udah kabur kan ya, ceknya palsu ternyata. Aduh. Tapi banyak juga komentar-komentar para netizen nih yang konyol-konyol juga ya. Hah? Mereka udah diklonin belum? Hah? Istrinya tuh udah diklonin belum? Udah
Ik belum yo pasti nih yo sudah ya bolo. Bah, yo sopo sing ra kuat lah. Wong itu mesin tua tapi tenaga kuda gitu kan. Nah, langsung disikat pastinya gitu. Nah, setelah itu kabur dia. Pinter juga nih Sengkuni satu ini ya. Hah? Kok bisa-bisanya ya? Ilmu apa yang dia pakai ya teman-teman? Kok bisa menipu sebanyak orang itu? Yang saya tahu juga, kenapa nggak diverifikasi tuh sama apanya itu yang menikahkan itu KUA itu teman-teman, kok bisa enak gitu tanpa verifikasi cek gitu. Seorang kakek 74 tahun menikahi seorang gadis 24 tahun dengan mahar 3 miliar. Dan cek senilai 3 miliar rupiah. Ini lagi rame banget ya, bahkan sampai dibahas oleh banyak orang. Dan ternyata guys, pengantin dari pria ini, info dari tetangganya, saat ini melarikan diri membawa kendaraan pengantin wanita, ya, dan diduga mahar 3 miliar yang berupa cek itu tidak asli. Di sini kita akan membahas apa yang kita bahas dari kejadian viral ini. Bukan pengantin wanita dan pria yang kita bahas, tetapi nilai-nilai apa yang positif yang bisa kita terima dari kasus kejadian yang viral ini. Yang pertama, menikahlah dengan orang bukan hanya karena hartanya saja, tetapi menikahlah dengan orang yang memang benar-benar tulus dan cinta kepada kalian. Dengan begitu, mahar seperangkat alat sholat saja itu sudah cukup bagi dirimu. Karena yang dibutuhkan tanggung jawab selama pernikahan. Ya, apabila kita menikah hanya karena harta, apabila kau menikah hanya karena duit, pastikan bahwa harta dan duit yang dia punya itu memang benar-benar real dan asli. Karena terkadang kita itu kalau sudah dibutakan dengan harta itu kadang nggak bisa mikir, ya. Taunya memang benar-benar kaya, tapi sekali lagi digali karena seumur hidup itu lama loh. Ya, jadi ini untuk pembelajaran kita semua ke depannya. Siapa yang punya anak atau mungkin dirimu yang belum menikah, ya. Apabila kau menikah hanya karena harta, pastikan dulu harta pasanganmu itu benar-benar asli dan real. Tapi tidak munafik ya guys ya, bahwa kita itu butuh harta. Kita itu butuh laki-laki yang memiliki finansial yang mampan. Tetapi guys, kalian jangan dibutakan hanya harta saja. Karena harta bisa habis sewaktu-waktu. Percuma kamu memiliki pasangan yang kaya, tetapi pasanganmu tidak bertanggung jawab dengan pernikahanmu. Percayalah, rumah yang sederhana tetapi penuh cinta akan lebih berharga daripada rumah megah tanpa kebahagiaan. Kalian pilih yang mana? Rumah sederhana penuh cinta atau rumah megah tanpa kebahagiaan? Tapi kalau bisa, banyak berdoa ya. Semoga kalian mendapatkan rumah megah dengan penuh kebahagiaan. Semangat! Pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan seorang gadis berusia 24 tahun di Pacitan, Jawa Timur. Sebenarnya bukan semata-mata karena beda usia yang 50 tahun yang membuat para netizen heboh, tapi karena mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki yaitu sebanyak 3 miliar dalam bentuk cek. Wow, ini nilainya fantastis banget ya. Nah, dari berita ini saya menganalisis komen-komen yang udah muncul dari para netizen. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ya iyalah, ini kan pasti karena maharnya 3 miliar. Jadi mempelai wanitanya bersedia. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa loh, itu kan hak mereka. Yang namanya cinta itu kan nggak mengenal batas usia, benar nggak? Pertanyaannya, kita sebagai netizen, kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka dan sejauh mana mereka berusaha untuk berkomitmen di dalam pernikahan. Mungkin mereka emang menemukan kenyamanan, kebahagiaan, saling menghormati, menghargai, saling melengkapi satu sama lain sehingga akhirnya mereka klop dan mereka memutuskan untuk menikah. Tapi di sisi lain, nggak bisa dipungkiri dengan adanya mahar yang sangat fantastis ini, tentu hal ini mengundang tanda tanya besar. Apakah relasi ini benar-benar setara? Sebenarnya ini sekedar opini ya, bukan bermaksud untuk mencampuri urusan orang lain. Tapi ketika pernikahan seperti ini menjadi konsumsi publik, karena ini diekspos di media sosial, penting juga bagi kita untuk membuat sebuah refleksi. Yang pertama, apakah perbedaan usia antara mempelai laki-laki dan perempuan yang terpaut sangat ekstrim bisa dijembatani dengan komunikasi,
apakah mahar yang bernilai fantastis itu, yakni 3 miliar, menjadi faktor utama, ya paling dominan, yang membuat mempelai wanita bersedia untuk menikah dengan mempelai pria? Dan pada akhirnya, yang mengetahui jawabannya itu adalah mereka sendiri. Kita para netizen ini kan orang luar dan kita kan tidak tahu seperti apa di dalam hubungan mereka. Dan yang jelas kita doakan yang terbaik untuk kedua mempelai. Semoga rumah tangga mereka langgeng dan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan juga dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Tapi saya sebenarnya pengen tahu mereka itu tadi akad nikah pakai tepuk sakinah nggak ya? Terima kasih.